Banyak banget orang yang mungkin main futsal, Bang, apalagi dengan banyaknya lapangan futsal terutama di Kaltim, di Samarinda. Nah, Abang melihat potensi futsal sendiri seperti apa sih, Bang? Alhamdulillah untuk potensi futsal untuk Kalna Timur ya. Kalna Timur ini adalah satu dari sekian provinsi yang memang animo futsalnya luar biasa Oke. dan kita selalu menyumbang pemain-pemain yang untuk bermain di liga profesional. Dengan fenomena adanya mini soccer nih, Bang. Mini soccer kan banyak nih. Iya, Jadi lapangan-lapangan futsal tuh sekarang kayak agak sepi nah, Bang. sepi betul. Seperti apa sih Abang melihat ini ke depannya, Bang? Ya, mini soccer ini tren ya. Kita Mhm. juga nggak bisa menghambat atau menghalau tren itu. Mhm. Ya sama kayak passion ya. Betul. Jadi tren itu biasanya munculnya ada siklusnya. Jadi kita nggak bisa tahan. Tapi secara regulasi mini soccer belum ada Betul. dan tidak ada wadah yang menaunginya. Kan kita tahu dengan informasi yang sangat masif di medsos ini banyak banget hoax-hoax yang sangat beredar mungkin, Bang, ya. Betul. Mungkin terkait statement Abang lah di Pelintir itu kan jadi misinformasi, Bang. Iya. Nah, Abang melihat peran media saat ini untuk menghindari hoax itu seperti apa sih, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time. Garapan Busama ID bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Di mana sebelumnya kita telah membahas banyak hal, sebelumnya juga ada hoax maupun terkait kondisi di Kalimantan Timur beberapa pekan terakhir ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Selain aktif di media sosial, beliau ini merupakan ketua asosiasi dari futsal Kalimantan Timur dan juga anggota DPRD Kota Samarinda. Mungkin langsung saja kita sambut Bang Adnan Faridan. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Oke. Bang, ini kan Sobat Busama ID mungkin ada yang belum kenal Abang nih. Mungkin Abang bisa perkenalkan diri. Nah, kita juga ada panggilan ke teman-teman nih, Bang. Namanya Sobat Busama ID. Oke. Mungkin bisa dikenalkan diri Abang nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Faridan. Saat ini saya menjadi Ketua Asosiasi Futsal Kalimantan Timur, Hmm. yang insya Allah akan kita lakukan pelantikan Oke. di Kota Samarinda pada tanggal 14 Juni ini. Oke. Nanti kita undang Busama ID untuk Oke. meliput. Oh, berarti Bang, Asosiasi Kaltim ini untuk membawahi kabupaten kota, Bang, ya? Berarti? Atau gimana, Bang? Provinsi, Provinsi. Heeh. untuk kabupaten kota nanti ada namanya Oh, oke, oke. APKAP betul. Oh, berarti 10 kabupaten kota tuh mereka ada masing-masing yang Ada masing-masing. asosiasinya, Bang, ya? Dan nanti setelah pelantikan Oke. saya kita coba rapikan lagi karena ada Oke. beberapa APKAP yang memang sudah SK-nya sudah 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 habis. habis Heeh, kadaluarsa lah, Bang, ya? sudah Heeh. kadaluarsa. Oke. Bang, kan kita tahu Indonesia ini selain bola, Bang, ya, lapangan futsal kan di mana-mana, Bang. Betul. Sangat aktif, bahkan banyak banget orang yang mungkin main futsal, Bang. Apalagi dengan banyaknya lapangan futsal, terutama di Kaltim, di Samarinda. Nah, Abang melihat potensi futsal sendiri seperti apa sih, Bang? Alhamdulillah untuk potensi futsal untuk Kalna Timur ya. Kalna Timur ini adalah satu dari sekian provinsi yang memang animo futsalnya luar biasa Oke. dan kita selalu menyumbang pemain-pemain yang untuk bermain di liga profesional. Ada beberapa anak-anak Kalimantan Timur yang aktif membela tim futsal di Futsal Liga Pro, Pro, Bang, ya? di Heeh. Liga Pro dan Oke. terakhir kita juga untuk pembinaan usia dini juga di PON kita kemarin putranya meraih medali emas Oke, di PON emas. kemarin, sebelumnya di Medan Oke. dan itu pure 100% anak-anak Kaltim. Oke. Itu satu kebanggaan buat kita, jadi kita tidak transfer dari pemain luar, jadi memang benar-benar kita ambil dari Kalimantan Timur. Oke. Bakat-bakat bibit-bibit dari 10 Mhm. kabupaten kota. Oke. Tidak hanya Samarinda, Oke, tapi oke. seluruh kabupaten kota kita ambil dan Oke. berhasil mendapatkan medali emas. Oke.
Berarti kalau bisa dibilang berarti Kaltim kemarin benar-benar pure kan Bang? Pure. Sementara kan kita tahu banyak nih apabila mendekati PON maupun ajang lainnya seperti Pornas dan lain-lain tuh banyak pasti transfer pemain dari luar daerah Bang ya. Betul. Nah, dengan adanya putra daerah ini sendiri, seperti apa sih Bang ke depannya program dari Asosiasi Futsal Kaltim sendiri ke depan nih? Tadi kan Abang bilang terkait pembinaan usia dini. Nah, ini kan kita tahu setelah pembinaan usia dini mereka pasti mencari klub-klub pro kan Bang. Betul. Sementara di Samarinda sendiri ada nggak sih Bang klub yang ikut Liga Pro dari Samarinda? Kalau dari Kalimantan Oh ya Timur, Kaltim. Kaltim pernah ada, tapi saat ini Oke. belum ada. Mhm Dan mhm. ini yang kita lagi upayakan ya. Oke. Kita lagi upayakan. Saya Mhm. sebagai ketua futsal Mhm Kaltim mhm. mencoba untuk mengajak beberapa pihak Oke. swasta Mhm mhm. yang untuk bergabung Mhm untuk mhm. membuat satu tim futsal pro Oke. yang dimana itu bisa kita harapkan untuk mengharumkan nama Kalimantan Timur. Mhm mhm. Karena di Kaltim ini seperti yang kita Mhm. tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar, Mhm mhm. terutama yang bergerak di bidang pertambangan Oke. seperti, mohon maaf boleh saya mention Mhm. kayak Gunung Boleh boleh. Heeh Bayan, heeh. KPC Mhm mhm. dan Mhm Kideko, mhm. Braukul, itu perusahaan-perusahaan yang saya rasa mereka sangat peduli terhadap olahraga. Oke. Nah itu Mhm. yang mudah-mudahan ini setelah saya dilantik, saya coba untuk berkomunikasi dengan mereka-mereka. Mhm mhm. Karena seperti kita ketahui futsal ini Mhm. tidak tidak semahal sepak bola, Oke. tidak semahal sepak bola dalam apa namanya, Pembiayaannya lah Bang ya? pembiayaannya, Heeh. pembiayaan dalam satu musim. Mhm. Itu jauh sekali dibanding dengan sepak bola. Oke. Saya rasa dengan adanya sponsor-sponsor besar, Mhm mhm. kita bisa untuk berkompetisi, Mhm mhm. dengan mungkin membawa bakat-bakat yang dari Kalimantan Timur. Oke. Karena jujur aja untuk pemain-pemain PON yang kemarin mendapatkan medali emas, Mhm. mereka agak sedikit bingung mau kemana Oke. Nah selanjutnya, betul karena itu Bang. tidak Heeh. ada apa namanya, jenjang Mhm berikutnya mhm kan. mhm mhm. Jadi makanya mudah-mudahan nanti setelah saya dilantik, kita bisa ada dapat lampu hijau Mhm. dari perusahaan-perusahaan swasta Mhm ini mhm. untuk membuat satu tim Mhm mhm. yang berdomisili di Kalimantan Timur. Oke. Untuk kompetisi berikutnya Mhm di mhm. 2026 ya. Karena Oke. 2025 udah Sudah lagi bergulir, bermain ini Bang ya? Oke. betul. Nah, ini kan tadi seperti yang Bang Adnan bilang nih, bahwa Kaltim mau bikin tim untuk ikut Liga Pro Bang ya? Betul, Nah, selain dari kan kita tahu mungkin salah satu kendalanya kurangnya sponsor dan lain-lain, karena kan kita tahu harus ada dana operasional Bang ya, betul, karena kan harus keluar daerah bermainnya betul, kan, main betul, tandang. betul. Dan nah, selain itu kendalanya apa sih Bang dalam membuat tim untuk ikut Liga Pro sendiri dan syarat dari Liga Pro sendiri, apakah ada dananya sekian-sekian operasional? Kalau bola kan misalnya mau ikut satu musim dananya sekian Mhm, operasionalnya dan lain-lain. mhm, mhm. Dari futsal sendiri seperti apa Bang? Saya rasa sama ya, Heeh, untuk membuat satu tim itu yang pasti adalah manajemen yang baik, betul. manajemen yang baik. Jadi untuk olahraga ini, kita harus membutuhkan orang-orang yang memang benar-benar dia tidak mencari uang di Oke, passion lah Bang ya? betul, dia Heeh tidak heeh. mencari uang di klub. Mhm mhm Jadi mhm. memang benar-benar orang yang pure cinta Mhm. dengan olahraga Mhm ini mhm. dan dia punya apa, passion, Mhm mhm. terus ada sponsor Iya. dan keuangannya dikelola dengan baik Mhm mhm. dan budgeting-nya juga terukur. Mhm mhm. Apabila memang itu sudah terpenuhi, Mhm saya rasa tidak mhm. ada masalah. Oke, Heeh, oke, Bang, kan kita apa ya selama ini nggak tutup mata lah bahwa orang-orang yang punya klub bola di Indonesia ini sebenarnya nggak ada yang untung, Bang. betul, Banyak yang rugi, betul, keluar sekian, gaji pemain betul, asing dan lain-lain dan operasional. Nah, betul. apa sih alasan yang memutuskan Bang Adnan untuk peduli terhadap futsal sendiri dan ya mengurusin lah futsal di Kalimantan Timur ini, Bang? Futsal ini bukan hal baru buat Heeh saya. heeh. Jadi saya itu kebetulan kuliah di Jakarta ya. Oke. Kampus saya itu 2002 itu futsal, juara Mhm futsal. mhm. Jadi futsal ini pertama diperkenalkan di Jakarta. Oke. Waktu itu ada kompetisi Piala Asia Mhm mhm mhm. 2002 kalau nggak salah, Oke. 2002. Nah di situ kita baru mengenal futsal. Mhm mhm. Nah kebetulan kampus saya itu menyumbang beberapa pemain Oke. dan saya tertarik gitu Mhm loh. mhm. Saya baru masuk Mhm. baru masuk pada saat itu lihat, ini olahraga apa? Mhm mhm mhm. Kok
main bola tapi Lapangannya lapangannya ndak besar, kecil, iya, orangnya 5 betul, orang, heeh, terus ya banyak yang beda gitu heeh kan. heeh, Akhirnya kampus saya mulai menekuni itu. Akhirnya mhm kita menjadi salah satu kampus yang memang terkenal di futsal mhm, mhm mhm, sampai 2007 kalau nggak salah mhm, saya itu. Jadi jadi futsal ini memang udah saya sukai dari oke, 2002. heeh heeh, Nah, setelah itu kan 2007, 2008 saya udah mulai cabut kerja mhm mhm, kerja terus saya balik ke Kaltim itu 2010. oke, Udah putus tuh dengan futsal, mhm udah putus mhm, dengan futsal, tapi teman-teman saya yang waktu 2002 itu bareng-bareng di futsal tuh mhm, mereka jadi pemain timnas. Ada oke, 8 orang heeh heeh, dari apa, dari teman-teman satu heeh kelas, heeh. teman main di Monas waktu itu, mereka rata-rata jadi pemain timnas dan masih Siapa kontak. siapa aja tuh, Bang? Yang dekat itu Socrates. Oke, Socrates, Jailani, oke, terus Jailani ada Latin GB kalau nggak ya salah lah ya, Bang, jadi ya? itu Heeh heeh, junior saya, dia heeh heeh, 2005 kalau nggak salah heeh, angkatan 2005. Terus ada Kaisar Silitonga, oke, tahu, terus heeh, Indra Kurnia, Karismawan, heeh, Hendra Kurniawan, oke, Israkul Isa, heeh, itu angkat-angkatan saya. oke, angkatan Bangatnan berarti, Bang, ya? Betul. Heeh, Nah, terus kalau di UNJ ada juga tuh mhm kampus UNJ mhm tuh mhm, Andri mhm Kurniawan, terus mhm Sayan Karmadi mhm, itu. mhm mhm, Kalau dulu kan Stay versus UNJ, iya, heeh, itu selalu oalah, perang, oke, selalu perang. Jadi ganti-gantian lah mhm juara, mhm jangan mhm mhm, ganti-gantian sama mereka. oke, Jadi ya mhm, terus terus apa namanya, teman-teman yang pemain timnas ini ada gabung ke klub ini, klub heeh itu, tapi heeh saya heeh, masih ngikutin gitu. oke, Nah, sampai akhirnya saya mulai kembali lagi di futsal tapi mhm, di Kaltim, oke, di Kaltim. Jadi waktu itu saya ikut kompetisi futsal, mhm, kebetulan saya ambil pemain-pemain teman-teman saya itu oke, main juara. heeh, Akhirnya ya udah mulai lagi terus komunikasi dengan teman-teman di sini mhm dan mhm mhm, alhamdulillah saya dekat dengan Mas Nabil, mhm mhm Nabil mhm, Hussein. Saya mhm, bilang, "Mas Nabil, saya mau jadi ketua futsal." mhm mhm, Terus ya Mas Nabil bilang, "Ya udah ikutin alurnya." mhm mhm, Ikutin alurnya terus saya ketemu sama Pak Said Amin, mhm mhm, kebetulan beliau ketua iya, apa namanya, Asprop Kaltim, Asprop heeh, PSSI. PSSI Kaltim, Dapat restu dari beliau, heeh, akhirnya maju oke, bikin Musda ya, mhm mhm, Musdalub, menang di mhm, situ, di secara Musdalub. aklamasi, Bang, ya? Betul, aklamasi, Oke. heeh. Berarti dari awal memang kalau bisa dibilang Bang Adnan ini tertarik pas kuliah di Jakarta, Bang, ya? Betul, pas Sama kuliah di futsal Jakarta. sendiri, Iya, oke. Nah, Bang, kan kita tahu sekarang ini walaupun memang futsal kan masih aktif nih di mhm, Liga Pro masih betul, banyak, masih bergulir dengan fenomena adanya mini soccer nih, Bang. Mini soccer kan banyak nih. iya, Jadi lapangan-lapangan futsal tuh sekarang kayak agak sepi nah, Bang. sepi, betul. Seperti apa sih Abang melihat ini ke depannya, Bang? Ya, mini soccer ini tren ya, Mhm kita mhm. juga nggak bisa menghambat atau menghalau Mhm tren mhm itu. mhm. Ya sama kayak passion ya, Betul. jadi passion apa, tren itu, biasanya munculnya ada siklusnya. Mhm mhm Jadi mhm. kita nggak bisa tahan, tapi secara regulasi Mhm. mini soccer belum ada. Betul, heeh. Dan tidak ada wadah yang Mhm menaunginya. mhm mhm. Jadi kalau ibarat kata itu, mini soccer ini Menyalurkan underground lah. hobi ajalah juga, Bang, ya? Betul, Heeh underground aja, heeh. underground. Tapi secara aturan, Mhm. regulasi, dan lain-lain itu belum ada yang Mhm ngatur. mhm mhm mhm. Yang mungkin ke depannya akan ada. Mhm. Tapi saya rasa mini soccer dan futsal itu adalah 2 hal yang berbeda, Oke. jauh, Heeh heeh heeh. berbeda jauh Mhm mhm. terkait Dari permainannya, tekniknya juga, Bang, ya? Heeh tekniknya, heeh. aturannya, lapangannya, dan Mhm. lain segalanya. Mhm mhm mhm. Jadi saya rasa mini soccer bukan ancaman. Oke. Mhm. Berarti Bang Adnan sendiri optimis futsal ini bakal terus berjaya, Bang, ya, di Kaltim? Harus Heeh. harus karena, Oke. apa, kalau kita lihat di 10 kabupaten Mhm kota ya, mhm. itu futsal tuh luar biasa Mhm loh. mhm. Mungkin Samarinda agak redup, Mhm. tapi, nggak juga redup banget. Mhm Kalau mhm. kita kemarin lihat turnamen antar SMA Mhm. dan turnamen open Mhm yang mhm. di bulan puasa itu loh, Iya, Ramadan rame Cup, kemarin, oh heeh. itu luar biasa sekali Betul animo. betul. Saya pun, wah, saya bilang futsal masih Mhm. oke banget, Oh, oke banget. iya sebenarnya walaupun lapangan futsal sepi, seenggaknya dengan turnamen-turnamen antar sekolah itu biasanya, Bang, ya, Betul, yang rame, Bang, ya? betul. Oke. Nah, dari Bang Adnan sendiri kan kita tahu nih, mungkin di timnas saat ini ada nggak pemain asal Samarinda, Bang? Kalau untuk sekarang nih? Saat ini belum, Nggak ada, Bang, ya? saat ini belum. Di Kaltim bahkan belum ada, Bang, ya? Pernah Heeh ada. Kalau heeh. nggak salah Arjun ya, Oke. Arjuna ya. Itu Mhm. pemain timnas
futsal dari Kalimantan Timur Mhm, mhm, dan mhm. masih aktif main kalau nggak Oh, salah, masih aktif di masih aktif Liga Pro main. berarti, Bang? Atau Dia udah nggak Liga oh, Pro. Ya itu, oke. jadi memang tugas kita ini adalah kita menyiapkan wadah ya. Mhm, mhm. Sekarang siapa yang kenal pemain-pemain Mhm, kita, mhm. Kaltim, kalau dia nggak punya wadah. Betul, betul. Iya, kalau dia main-main tarkam aja, main Mhm. turnamen-turnamen aja, itu agak sulit untuk dipantau Betul, oleh betul. pelatih-pelatih Mhm. timnas. Tapi kalau dia main di Liga Pro, tentunya itu adalah hal yang berbeda. Betul, betul, betul. Oke. Terakhir mungkin Bang, ada yang mau disampaikan kah ke teman-teman, bahkan mungkin masyarakat Samarinda nih, yang dari SMP ataupun SMA dia aktif bermain futsal tapi bingung nih, mungkin bingung terkait jenjang karirnya, setelah ini mau kemana, bahkan dia Hmm, sering juara misalkan Bang. oke. Ada yang pengen disampaikan nggak Bang? Ya buat teman-teman yang pecinta futsal dan pemain futsal yang ada di Samarinda dan kota-kota yang ada di Kalimantan Timur, yang patah semangat, saya berusaha Mhm, di mhm. kepemimpinan saya ini saya akan terus akan bikin apa namanya perbanyak turnamen Mhm, ya, mhm. perbanyak turnamen dan akan bikin berjenjang, Mhm, mhm. terutama yang usia dini. Oke. Jadi kita nanti mau bikin turnamen di 10 kabupaten kota, Oke. yang di mana nanti akan kita adu di tingkat provinsi. Mhm, mhm, Jadi mhm. nanti setiap Apkab dan Apkot yang ada di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, Mhm, mhm. dia membuat satu kompetisi, Oke. tapi apa namanya usia dini Mhm, ya, mhm, mhm. ada jenjangnya gitu. Oke. Jadi nanti kita akan kumpulkan mereka juara-juaranya Mhm, dan mhm, kita mhm. akan adu di Kalimantan apa di Samarinda Oke. untuk kelas Mhm, provinsinya. mhm, mhm. Nah, di situ nanti kita akan lanjut ke Porprov. Oke. Jadi nanti Porprov kita bikin kalau nggak salah di Pasir Mhm, nanti ya mhm. Porprov ya. Di situ nanti kita akan rekrut lagi, kita Mhm, akan awasi nanti ada pelatih, ada mhm, squad yang akan melihat di Porprov mhm, maupun di turnamen yang mhm, akan kita mhm, mau buat mhm. nanti untuk maju ke PON, Persiapan PON, Bang, ya? persiapan PON. Oke. Untuk PON kan itu ada umur ya, Mhm, mhm. kelas umur ya. Tapi nanti untuk yang turnamen turnamen apa, Mhm, umumnya, mhm. insya Allah nanti mudah-mudahan dapat restu dari Pak Mhm, Gubernur, mhm. saya rencana akan buat Gubernur Cup. Oke. Gubernur Cup, di bulan kalau nggak Agustus, September. Mhm, mhm. Nah itu Tahun open, ini tuh, Bang? tahun ini. Oke. Mudah-mudahan Pak Gubernur Mhm, menyetujui, oke, terkait itu nanti kita akan undang tuh semua klub mhm. profesional, Mhm, mhm. Liga Pro. Oke. Sekalian mereka untuk persiapan juga dan Oke. mudah-mudahan juga kita Mhm. Kaltim sudah punya klub juga. Jadi Oke. kita sebagai tuan rumah Betul. juga sebagai penyelenggara juga, Mhm, mhm. seperti Betul, betul. itu. Apalagi sekarang Gor Segiri itu sudah bagus, Bang. Bisa jadi wadah home nggak sih itu, Bang, tempatnya, Bang? Sudah Gor standar atau sendiri belum, Bang? sebenarnya bagus banget, Heeh. cuman Belum standar, Bang, ya? belum standar. Oke. Karena, panjangnya Oh. Mhm, panjangnya mhm, mhm. kurang panjangnya kurang, kalau lebarnya juga kalau nggak salah kurang 2 meter. Kalau Oke. panjangnya kurang 4 meter kalau Mhm, nggak mhm, salah. mhm, mhm. Jadi itu yang jadi masalah. Terus, Aduh, heeh. jarak antara penonton Penonton ke dengan lapangan, pemain Bang, tuh heeh. deket banget. Oh. Nah itu yang bisa bahaya Betul, betul, betul. bahaya. Heeh, Jadi heeh. bahayanya kalau pemain tuh kan dia karena futsal ini permainan speed ya. Betul, betul. Kalau dia speed-nya top, Mhm. terus dia ada jatuh atau apa, Iya, pasti kena nabrak dia, Bang. kena ini, apa Betul. namanya, pembatas itu Mhm, loh, mhm, mhm. kena bangku. Oke. Itu yang kita perhatikan. Tapi Mhm, ada gor yang memang standar, mhm. itu di Palaran, cuman masalahnya Oke. jauh. Oh. Nah, cuman ada satu lagi yang di Sempaja. Mhm, mhm. Sempaja itu kurangnya nggak banyak, Mhm. tapi bisa dimaksimalin, Masih bisa masih diakalin bisa lah, Bang, ya? diakalin, Heeh. masih bisa dimaksimalin. Nanti Oke. mungkin dimentokin, Mhm. tapi sampingnya itu, pinggirnya itu kita bisa pasang, Mhm. kayak foam Mhm, gitu, mhm, mhm. untuk menjaga supaya kalau ada benturan dia tidak berbahaya. Aman, Bang, ya? Betul, Oke. heeh. Nah, ini tadi kita sudah bahas panjang lebar nih Sobat Pusamaidi terkait futsal sama Bang Adnan. Nah, Bang Adnan ini juga anggota DPRD Kota Samarinda, Bang, ya. Iya Nah, betul. mungkin sebelum kita masuk lebih jauh terkait jabatan Abang sebagai DPRD, selama Abang ini sejauh ini Abang menjabat sebagai DPRD, ada nggak sih Abang mengutamakan terkait futsal itu sendiri dalam apa ya namanya, Bang, ya? Misalnya ada orang-orang futsal nih yang ngadu ke Abang, apalagi kan Abang ketua futsal Kaltim, Mhm. terus sebagai ketua DPRD, ada nggak sih Abang menyuarakan terkait teman-teman futsal ini selama di DPR? Belum ada atau Sejauh seperti ini apa sih, belum Bang? ada sih. Heeh. Jadi teman-teman futsal itu hanya ngadunya kan saya sebagai ketua futsal Oke, aja, heeh, tapi heeh.
kalau permasalahan di DPRD sampai saat ini belum ada. Oke, berarti belum ada aspirasi yang disampaikan mungkin karena sudah Belum, cukup belum. mungkin karena Bang Adnan sebagai ketua futsal Betul, juga, betul. Bang. Jadi karena Heeh. saya mungkin skupnya juga Mhm, ya, karena mhm. saya di DPRD Kota Samarinda, jadi teman-teman yang banyak mengeluh itu sebenarnya kabupaten kota. Oke. Mereka mungkin kurang Mhm, perhatian, mhm. terus kurang turnamen. Mhm, Jadi mhm. itu yang kita ini sih. Cuman nggak Oh, betul semua. Jadi betul kayak betul. Kutim kayak itu tuh luar Mhm, biasa. mhm, Kutim mhm. sangat luar biasa. Oke. Balikpapan animonya luar biasa. Ini Oke. yang agak vakum kan Mhm, PPU, mhm, PPU, mhm. PPU sama Ukar kalau nggak salah. Oke. Cuman ya mudah-mudahan kita coba nanti Mhm, benahi ya semua. mhm. Karena ini kan kota-kota luar biasa juga nih. Betul betul. Kota-kota luar biasa. Bibit-bibitnya mungkin, Bang, ya? Betul, Heeh. bibit-bibitnya Mhm, apa PPU tuh ada pemain mhm. PON kemarin. Oke. Ukar juga. Apalagi kan PON kemarin habis dapat emas kan, Bang. Tentu Betul. nanti di PON berikutnya pasti ada target dong, Bang. Heeh. Mempertahankan pasti. Pasti, Bang, ya? Pasti Heeh. mempertahankan. Kita berusaha untuk Oke. mempertahankan itu karena apa namanya? Ini satu kebanggaan kita Mhm, ya. mhm, mhm. Apalagi eh Kaltim sekarang tuh sangat disegani lah. Mhm, mhm, mhm. Tidak hanya Papua gitu loh. Kalau Oke. kalau Papua kan kita sudah tahu dari memang bakatnya Iya, seperti benar. apa Betul betul. dan mereka juga juara PON juga Mhm, sebelum mhm, kita. mhm. Tapi begitu kita kemarin muncul ya ada satu persaingan lagi DKI, Jabar, Jabar, heeh. Papua, Kaltim. Oke. Yang top lah. Mhm, mhm. Betul betul betul. Oh, berarti memang sebenarnya ada yang menyuarakan tapi teman-teman dari kabupaten kota, Bang, ya? Betul. Apalagi kan Bang Adnan sendiri skupnya kan masih DPRD kota. Mungkin nanti next pas Abang jadi anggota DPRD Kaltim, Bang. Iya, 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 Oke. iya, iya. Nah, Bang, terkait Samarinda nih, Mm-mm. seperti apa kondisi Samarinda saat ini, Bang? Samarinda. Heeh. Samarinda baik-baik saja. Oke. Nah, Eh, ini kan Bang Adnan ini sebelumnya kan sebelum jadi anggota DPR pengusaha, Bang, ya? Sampai sekarang Sampai masih, sekarang masih, masih. Bang, ya? Kenapa Abang memutuskan maju sebagai anggota DPR, Bang? Mungkin boleh tahu alasannya nih, Bang? Supaya bisa bantu orang. Oke. Supaya bisa bantu orang, Supaya Bang, bantu ya? orang. Oke. Nah, berapa lama sudah, Bang, jadi anggota DPR nih berarti Udah hampir hitungannya? setahun ya. Hampir setahun, Bang, Nanti ya? bulan September tahun. Oke. Baru sih Mhm, baru. mhm. Baru. Selama setahun ini ada kendala kah, Bang? Atau ada tantangan selama menjabat sebagai anggota DPRD, Bang? Ya ternyata di dalam lebih crowded aja. Oke. Lebih crowded dan Mhm, mhm. ternyata politik praktis itu eh beda ya Mhm, dengan mhm. kita sebagai pengusaha ya. Mhm, mhm. Kita bisa memutuskan sendiri. Mhm, mhm. Kalau di DPRD itu ya ada aturan-aturan yang kita Oke. nggak bisa memutuskan Mhm, sendiri. mhm. Jadi apa namanya, ada rule of the game-nya Mhm, lah. mhm. Tapi kembali lagi Mhm. terkait masalah sosial Mhm, itu mhm. saya ke pribadi, Mhm, lebih ke mhm. pribadi. Jadi kenapa saya bilang saya jadi dewan itu supaya bisa bantu orang. Sebenarnya jadi pengusaha pun bisa Bisa bantu bantu orang, orang, betul. tapi skupnya lebih kecil. Oke. Skupnya lebih Mhm, kecil. Kita mhm. nggak bisa Mhm, jauh, mhm. terlalu masuk ke Mhm, dalam. Kayak mhm. misalnya kayak kemarin contoh ada banjir, Mhm, ada mhm. longsor dan Mhm, lain-lain. mhm. Kita bisa apa namanya Bisa menyuarakan lah di menyuarakan, dalam, Bang, ya? betul, Heeh, heeh. menyuarakan. Karena kalau pengusaha kita nggak bisa menyuarakan ya, Betul. paling yang membantu aja. Tapi Iya. kalau di dewan kan kita bisa menyuarakan kepada pemerintah terkait, Mhm, mhm. khususnya Kota Samarinda, bagaimana supaya banjir itu jangan terjadi Mhm, lagi, mhm, mhm. terus apa namanya, longsornya. Mhm, mhm. Nah, ini menarik buat saya gitu loh, Mhm. karena saya kemarin, melihat bahwa correct if I'm wrong ya, Mhm, kalau memang mhm. saya salah, Mhm, mhm. tolong dikoreksi. Mhm. Kayaknya baru kemarin yang, Oke. eee, kita itu kena bencana, Mhm, mhm. banjir dan tanah longsor yang ada korban jiwa di Samarinda. Sepertinya iya sih, Bang. Iya kan? Betul. Jadi kalau saya salah saya minta maaf, Mhm. tapi sepertinya iya. Mhm, mhm. Karena zaman-zaman Pak Jaang, wali kota sebelumnya Mhm. maupun sebelumnya, saya belum pernah mendengar Betul. ada korban tanah Mhm, longsor mhm, mhm. yang meninggal dunia, Mhm, terus mhm. banjir juga ada yang Mhm, tenggelam, terus mhm. ada yang tersengat listrik dan lain Mhm. sebagainya. Terus terakhir juga ada, kebetulan saya tinggal di Mhm, mhm. komplek perumahan itu bilang bahwa ada juga satpam kita yang meninggal, Pak, tapi tidak Oke. terpublikasikan. Mhm, Oh, mhm. oh ya? Saya bilang, Mhm. kenapa?
Tapi bukan karena banjir, tapi dia kecapean mendorong motornya yang kena banjir. Sama aja karena banjir juga dong, Betul, Bang. saya bilang, "Oh, oke." Mhm. Nah, jadi kita berharap jangan lagi ada seperti Mhm ini. mhm mhm. Terus yang pertama itu, yang kedua, saya kemarin kebetulan pas lagi banjir di Samarinda, Mhm. tanah longsor di Samarinda itu, ada berita dari Swiss Mhm mhm. yang dia dilanda longsor, longsor Oke. salju Mhm kalau nggak mhm salah. mhm. Tapi tidak ada korban jiwa, padahal kalau dilihat dari longsornya itu luar biasa. Oke. Bayangkan gunung Swiss itu esnya Mhm. rubuh semua, hancur semua, melanda satu desa. Apalagi salju, Bang, ya, gletsernya itu, Betul. Bang, ya? Heeh. Itu saya lihat videonya tuh habis semua satu desa itu. Mhm mhm mhm. Bayangkan tidak ada korban jiwa. Oke. Saya cari tahu kenapa. Mhm. Ternyata apa? Ada deteksi dini dari Nah, pemerintahnya. betul. Baru mau saya bahas itu, Bang. Betul. Jadi ini yang harus kita Mhm belajar. mhm mhm. Kita ini kurang apa sih? Mhm. Uang ada, Iya, betul. orang-orangnya pintar semua. Mhm mhm. Tapi mungkin menurut saya Mhm ya, mhm. keseriusan yang tidak ada. Oke. Seandainya ini kita mau serius belajar ini semua, kita bisa Mhm terapkan. mhm. Kita belajar dari Eropa bagaimana Swiss mendeteksi dini bencana itu, Mhm mhm. sehingga dia menyampaikan kepada masyarakatnya, pindah, Mhm mhm. geser dulu. Ya, Ini ngungsi akan lah terjadi, dulu, betul, heeh. ngungsi dulu. Nah, itu yang dari sisi pemerintah. Dari Mhm. sisi masyarakat, tolong juga Mhm. Betul dengar betul. apa yang dihimbau oleh pemerintah. Mhm. Misalnya contoh, apabila perumahan itu, tempat tinggal itu yang tidak sesuai, Mhm mhm mhm. misalnya di lereng atau apa Oke. yang itu bisa Mhm longsor, mhm. ya janganlah. Mhm mhm. Tolong pemerintahnya didengar gitu loh. Oke. Nah, supaya jangan sampai ada lagi korban jiwa. Betul betul. Itu sih maksud saya. Mhm Jadi mhm. hal-hal yang seperti itu yang kita harus sadari Mhm semua, mhm mhm. baik itu dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakatnya, Oke. supaya menghindari eh, nyawa yang hilang Mhm itu, mhm karena mhm. tidak ada nilainya. Betul. Se- Mau berapapun dibayar, siapa yang mau gitu loh? Nggak ada Betul. yang mau. Walaupun dikompensasi sekian banyaknya uang, nggak ada bakal bisa Nggak diganti, ada yang Bang, mau, ya? nggak ada yang mau. Oke. Berarti untuk alat deteksi dini tuh sepenting itu, Bang, ya? Kalau kita menghargai sebuah nyawa, Mhm Mas, mhm. itu berapapun nilainya, itu sangat berarti, Betul. karena gini loh, kita nggak ada yang tahu ya, karena Mhm apes mhm itu nggak mhm. ada di kalender katanya. Betul. Tapi kan kita bisa apa namanya, mendeteksi gitu Mhm mhm sebelum mhm. kejadian. Misalnya Samarinda atau Kaltim secara keseluruhan itu rawan longsor, tanahnya Betul. bergerak, Mhm mhm. terus batuannya lempung Mhm mhm. dan lain Mhm. sebagainya. Ini yang harusnya kita punya solusi gitu loh. Iya, betul. Kita punya solusi menghadapi situasi kita Mhm sendiri, mhm mhm. situasi geologis kita sendiri gitu loh. Oke. Karena memang Kaltim ini eh, rawan longsor. Mhm mhm mhm. Ya kan, kena hujan sedikit tanahnya bergerak. Bahkan Oke. saya sendiri adalah satu orang yang merasakan gitu Mhm. korban longsor waktu Mhm. saya tinggal di Talang Sari waktu itu. Oke. Pernah kelongsoran Kelongsoran, juga, Bang, ya? kaget juga, "Wah, Heeh. ternyata tanah kita ini memang rawan Masih longsor." banyak yang bergerak tanah di sini Bergerak, berarti, Bang? kena Heeh. hujan bergerak, kena Mhm hujan mhm. bergerak, di mana-mana itu. Mhm mhm. Nah, makanya mungkin pemerintah harus punya alat lah atau Mhm. sebagai apapun itu Mhm gitu mhm. untuk mendeteksi itu. Oke. Supaya nyawa-nyawa ini jangan sampai lagi ada yang hilang. Mhm, oke. Bang, kan akhir-akhir ini memang kita tahu dengan curah hujan yang sangat tinggi nih, Bang. Betul, Banyak banget warga bahkan masyarakat di medsos ini rame bilang, "Sebelumnya rumah saya nggak pernah banjir, oke. tapi sekarang banjir." Nih, Abang melihat apa yang salah, Bang? Sebelumnya mereka tidak pernah terdampak banjir, tapi sekarang terdampak bahkan dalam banjirnya, Bang. Terakhir kemarin saya sempat dapat aduan dari masyarakat di daerah Juanda, Mhm, di Wijayakusuma, di Tridaya, itu sebelumnya nggak mhm, pernah banjir, Bang. mhm. Tiba-tiba masuk rumah mereka, itu Abang lihat apa yang salah, Bang? Yang pasti drainase ya. Mhm mhm. Saya rasa drainasenya belum maksimal. Oke, Jadi kita lihat di Juanda itu, kebetulan saya tiap hari lewat sana, betul. itu ada bongkar pasang terkait Nah, drainase ya. betul, Bang. Jadi dulu tidak pernah ada banjir, Mhm mhm. sekarang tuh banjirnya di jalanan, Mhm mhm mhm. menggenang. Betul. Artinya kan drainasenya tidak Mhm menampung. mhm. Nah, sifat air Mas, sifat air itu dia mencari Mencari yang tempat mudah. rendah juga, Dia heeh, yang mudah. heeh. Yang mana dia mudah lewat, dia di situ. Betul. Nah, jadi kita harus bikin, pemerintah harus bikin
jalur air yang Mhm di mhm mana mhm. air itu tidak menggenang ke jalanan Betul tapi ke betul. drainase. Mhm mhm. Mungkin, lubangnya Mhm kecil Kak mhm atau mhm apa, mhm. ya saya nggak tahu, tapi Betul itu tugas PUPR lah betul. untuk membenahi Mhm itu mhm. semua. Ya bukan hanya teman Mas aja, Mhm. semua teman saya bilang kami tidak pernah terkena banjir Betul. sebelumnya tapi sekarang Mhm. banjir. Tapi kita harus juga introspeksi Mhm ya, mhm. mungkin, masyarakat juga, Mhm. behavior-nya, Mhm. bagaimana caranya dia membuang Iya. sampah, Kurang terus aware lah Bang ya. ya kurang aware terhadap lingkungannya, Mhm terus, mhm. apa namanya, harus rajin-rajin Mhm. bersihin Betul betul. selokan, dan kalau memang ada kan kita sudah tahu nih jadwal musim hujan Iya ini. betul. Nah itu cepet-cepet gitu Mhm mhm dibenahi, mhm mhm. seperti itu sih. Tapi Oke. ya itu mungkin kita seperti yang Pak Wali Kota bilang bahwa drainase-nya kurang Mhm maksimal. mhm. Belum maksimal, bukan Mhm. kurang belum maksimal. Mhm. Ini mungkin lagi dimaksimalin, mudah-mudahan sisa 4 tahun beliau ini fokus terhadap Mhm masalah mhm ini. mhm. Itu yang saya harapkan sebagai anggota dewan ya. Oke. Heeh. Jadi, kebetulan saya juga adalah anggota, Banggar. Mhm mhm. Mudah-mudahan nanti Bapak Wali Kota kita, Mhm mhm. menganggarkan untuk, eee, penanggulangan banjir ini secara maksimal. Oke. Itu yang saya lihat. Prioritas utama lah Bang ya. Iya, Heeh. itu yang nanti akan saya suarakan. Mhm mhm. Mudah-mudahan nanti Pemkot menganggarkan ini secara maksimal Mhm mhm mhm. dan tahu gitu loh apa yang harus dilakukan, Oke. titik-titiknya seperti Mhm apa, mhm mhm. dan kalau memang harus kita studi ke luar negeri, nggak apa-apa, Mhm mhm. demi Samarinda Demi gitu. hasilnya yang maksimal Bang ya. Hasilnya maksimal, Oke. betul. Oke. Bang, selama setahunan terakhir ini Abang menjabat nih anggota Mhm. dewan, ada nggak aduan dari masyarakat yang berkesan bagi Abang nih untuk membantu mereka? Sejauh ini seperti apa Bang? Aduan-aduan masyarakat mungkin yang secara apalagi kan Bang Adnan sendiri aktif banget nih di media sosial Bang. Masyarakat mengadu, ada nggak Bang aduan-aduan masyarakat yang mungkin berkesan lah selama setahun terakhir ini kepada Abang? Eee, Kebetulan saya bukan setahun setahun ini aja yang Mhm. aktif, apa namanya, di bidang sosial ya. Oke. Jadi saya punya teman itu tim-tim, Mhm relawan-relawan mhm. yang Oke. memang kalau memang ada masalah tuh, Mhm. ngomongnya ke saya. Nah, Oke. eee, selama setahun ini memang, yang saya highlight itu adalah terkait masalah kekerasan seksual terhadap Oke. anak Perempuan dan dan anak Bang perempuan, ya? Heeh. betul. Ini yang saya highlight. Mhm mhm. Jadi, banyak kasus yang masuk ke saya Mhm. di setahun terakhir ini terkait masalah itu. Mhm mhm. Sebelumnya juga ada, tapi itu jauh banget di Kutim, di Mhm 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 Berau, mhm. dan di PPU tuh selalu masuk juga. Tapi Oke. kan itu, jauh ya. Betul betul. Tapi yang sekarang fokus ini saya di Samarinda, saya Mhm. kebetulan punya teman TRC PPA itu, Oke, Mbak Rina. Mbak Rina. Jadi apapun, keluhan dia selalu bilang ke Mhm. saya, "Bang, ada yang seperti ini, ada seperti ini." Tapi sebatas, apa namanya, perempuan dan anak ya, Mhm mhm mhm. perempuan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu yang saya selalu Mhm mhm. saya fokusin. Mhm mhm. Dan ternyata banyak banget di Samarinda, Oke. banyak banget. Mhm mhm. Yang terakhir itu kasus, eee, Bapak Sambung yang Iya, menghamili anak. anaknya, Mhm. dan anaknya sekarang jadi anak angkat kita, kita Mhm mhm. rawat, Mhm mhm. kita jaga, Mhm. terus ternyata ada yang lain yang sejenis, terus kasus pemukulan anak-anak, Mhm mhm. pelakunya juga anak-anak, Mhm terus, mhm. eee Pak oknum RT yang memperkosa anak Mhm tetangganya, mhm mhm. banyak sekali. Oke. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama, dan terakhir Mhm. itu alhamdulillah dapat penghargaan dari Bu Menteri saya, Bu Menteri Oke. PPA. Jadi, Heeh. bangga juga gitu dapat Oke. WA dari beliau, Betul "Terima betul. kasih Pak Adnan udah Mhm. bantu." Wah, artinya, eee, kita tidak mencari pujian, tapi Betul. dari niat tulus Mhm kita akhirnya ada mhm. Betul apresiasi. betul betul. Dan saya berharap bukan hanya dari Bu Menteri Mhm aja, mhm. dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi juga harus fokus terhadap Betul betul ini, betul. Harus lebih aware juga mereka harus Bang lebih ya? aware. Dan Terhad alhamdulillah mhm. kemarin tuh Ibu Gubernur, Oke. mendengar seperti itu, beliau datang sama-sama saya Mhm. ke para korban. Oke.
dengan akhir-akhir ini banyak kasus yang seperti Bang Adnan bilang nih, banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, perempuan. Mungkin sebelum-sebelumnya, sebelum sekarang ini kan gampang viral, Bang. Mhm, Mungkin sebelum-sebelumnya tuh sebenarnya banyak banget banyak. kasus yang nggak ter-highlight lah Ya, di masyarakat. Nah, dengan adanya media sosial sekarang yang sangat cepat, Bang, ya, proses digitalisasi sekarang cepat viral dan lain-lain. Nah, Abang sendiri merasa terbantu nggak dengan itu sangat sendiri, Bang? Heeh. sangat sangat terbantu. Mhm, Jadi dengan adanya media sosial ini ya, makanya heeh, saya berterima kasih banyak betul. kepada teman-teman media Mhm sosial mhm. yang cepat Mhm sekali mhm mhm. memberitakan hal-hal yang, dulunya tidak pernah diberitakan, Mhm sekarang mhm. tuh muncul gitu loh. Oke. Betul betul Jadi, betul. sangat membantu Mas, sangat Mhm mhm membantu yang mhm di mhm. pelosok bahkan, eee, kadang-kadang saya belum baca beritanya Mhm sudah mhm. ada aja yang nge-tag gitu. Betul betul. "Tolong di ini Heeh Mas Adnan," gitu heeh kan. Oh iya, ternyata wah ada, saya langsung heeh. kontak tuh kalau Mhm misalnya ada mhm kasus mhm. terakhir itu kasus baru-baru ini, Mhm. ada oknum guru di satu sekolah menengah pertama ya, SMP ya, di Mhm mhm. Samarinda, itu melakukan pelecehan kepada Oke. anak muridnya. Mhm mhm Nah mhm. ini saya lagi pantau, Mhm. teman-teman TRC juga lagi pantau juga, Mhm mhm. karena mau didamaikan. Oke. Buat saya itu adalah satu kebodohan. Iya betul, Bang. Jadi hal-hal yang namanya, Mhm asusila mhm. dan pelecehan terhadap anak, Mhm itu mhm. tidak boleh didamaikan Mas, Betul. supaya ada efek jera. Mhm. Jadi kalau ada oknum-oknum yang, terlibat mau Mhm. mendamaikan, saya rasa jangan. Betul. Karena kasihan Mhm anaknya, mhm. kasihan keluarganya, Mhm. dan jangan diancam-ancam. Bener. Ini saya dengar ada ancaman mau ya macem-macem Iya lah, banyak, Bang, itu. tapi Mhm. saya siap kawal. Mhm mhm Saya mhm. siap kawal, saya siap, apa namanya, advokasi Mhm dia mhm juga, mhm mhm. heeh, Oke. Nah kan Bang, dengan masifnya sekarang digitalisasi kan sekarang cepat viral dan lain-lain, itu mhm, tentu jadi pisau bermata dua Bang. betul. Salah satunya dengan informasi cepat, satunya juga kita bisa ya Bang Adnan sendiri mungkin pernah pernah punya pengalaman nggak Bang? Mungkin dengan statement Abang sebagai wakil rakyat digoreng, di-buzzer dan Iya, lain-lain. Apalagi terakhir ini Bang yang terkait kasus longsor, Abang bahkan dibilang, "Ah, oposisi nih, ini heeh, oposisi wali kota." iya Seperti apa iya sih iya. tanggapan Abang terkait hal-hal kayak gitu Bang? Yang pertama kalau untuk yang, digoreng itu ya Mhm ada ya, mhm buzzer-buzzer itu. Ya saya mhm. juga sekarang sudah biasa aja Oke, menanggapinya, heeh. sudah nggak terlalu yang bagaimana-bagaimana Mhm lagi, mhm. tapi, perlu saya sampaikan di Mhm mhm. sini, fungsi saya sebagai anggota dewan itu adalah pengawasan, Pengawasan salah Bang ya? satunya Mhm mhm. pengawasan. Jadi teman-teman yang mungkin tidak berkenan dengan statement saya Mhm atau mhm. tindak tanduk saya Mhm selama ini, saya mhm. minta maaf, Oke. tapi itu adalah fungsi saya, salah Betul satu fungsi betul. saya. Mhm Karena mhm. banyak juga ada, akun-akun Mhm asli mhm. yang komentarnya, apa namanya, tidak suka Mhm dengan, mhm. "Ini Adnan ini setiap yang dilakukan Pemkot selalu salah." Iya Ada betul. tuh kalau nggak salah saya Heeh heeh baca, heeh. cuman saya nggak mau Mhm komentari. mhm. Jadi perlu saya sampaikan bahwa itu Oke. tugas saya untuk Mhm mengawasi. mhm Jadi, mhm mhm. pemerintah itu juga tidak bisa jalan Betul sendiri. betul betul. Jadi mereka harus diawasi, Mhm, jangan sampai keluar jalur. betul. Kalau terkait masalah longsor terowongan ya? Mhm, terowongan tuh, Bang. Longsor terowongan itu saya fokusnya adalah, eee, keselamatan, Mhm Mas. mhm mhm. Sekarang kalau kita nggak aware, Mhm kalau mhm. kita nggak peduli, Mhm. kira-kira ada yang berani nggak lewat situ? Betul, itu belum beroperasi loh, Bang. Belum beroperasi sudah Betul longsor. betul betul. Saya sampaikan, sampai saya ditelepon, Mhm. ada satu anggota Iya. BPBD Heeh heeh menelpon saya heeh. terkait masalah foto yang Mhm saya mhm share. mhm. Saya sampaikan ke dia, "Kamu pertanyaan satu, Heeh. foto itu asli atau rekayasa?" Mhm mhm. Dia bilang asli. Ya sudah kalau asli selesai. Mhm. Saya tidak merekayasa foto itu, tapi Betul. memang itu adalah longsor, Mhm mhm. ya kan? Nah, Mhm. pertanyaan saya tidak melihat, apa namanya, nilai proyeknya. Mhm mhm mhm. Berapa ratus miliar tuh saya nggak peduli. Mhm mhm. Apalagi itu, uang dari masyarakat ya, Betul uang betul. pajak kita ya, Mhm 395 miliar. mhm. Nah sekarang 395 miliar sebanding nggak dengan satu nyawa aja saya bilang. Betul. Mhm mhm. Saya rasa enggak. Mhm. Nah sekarang saya minta kepada pemerintah, pemerintah kota khususnya untuk melakukan uji secara
uji teknis secara Mhm, komprehensif, mhm mhm, undanglah saya bilang UGM, ITB, mhm UI dan lain mhm, sebagainya kalau perlu yang dari Jepang dan Korea yang memang mereka berpengalaman di bidang pembuatan terowongan, apakah terowongan itu layak atau tidak, mhm mhm mhm. ya kan? Kalau memang belum layak, kita cari solusinya seperti apa. Oke. Mhm mhm, Apa solusinya untuk menjaga agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. mhm mhm mhm. Seperti itu. Oke. Jangan saya dimarahin, saya Betul bilang. betul Jangan betul. saya dikomplain. Betul Tugas saya adalah mengawasi itu. betul. Hanya menjalankan tugas dan fungsi aja, Iya, Bang, ya? walaupun Heeh. komisi saya tidak di situ ya, Betul, tapi heeh, saya sebagai manusia saya heeh peduli heeh. terhadap itu. Oke. Gitu. Oke, Bang, ini kan menarik nih terkait terowongan sendiri. Bahkan saya dan tim itu pernah sampai 4 sampai 5 kali kalau nggak salah untuk memberitakan terkait progres nih, Bang. Mhm, Progres kan akhir tahun mhm. kemarin Oke. 2024. Mhm, Terus molor lagi ke awal tahun, mhm. terus molor lagi ke April, ke Juni, bahkan sampai sekarang belum beroperasi nih, Bang. Betul, Nah, walaupun kan kita tahu Abang ini di Komisi 1, Bang, ya? betul. Dan ini sendiri kan tupoksinya mungkin Komisi 3. Nah, Mhm. ini hanya minta pendapat, Bang. Dari Abang sendiri, pandangan Abang nih, kenapa sih, Bang, sampai sekarang belum beroperasi? Selain longsor kemarin tadi ya, Bang, ya? Heeh. Saya rasa ada hal yang belum selesai ya. Oke. Ada hal yang belum selesai terkait mungkin keselamatan. Mhm mhm mhm. Mungkin kemarin terjadi Mhm longsor, mhm. terus, itu perlu dikaji lagi. Oke Saya rasa pemerintah kota memang sudah mengkaji, tapi oke. tidak dipublikasikan mungkin ya. Mhm mhm. Kalau untuk yang lain-lain saya kurang paham ya kenapa Oke. kenapa itu Belum belum beroperasi. Heeh beroperasi, heeh heeh. heeh. Tapi yang pasti fokusnya mungkin sekarang ini adalah di masalah keselamatannya, Oke. Heeh heeh. eee, longsornya itu. Betul betul. Karena jujur aja nih, Heeh heeh. saya sebagai manusia sosial Betul media yang betul. aktif di sosial media, Heeh heeh. saya pernah chat, Heeh. tahu ChatGPT ya? Iya, tahu tahu. Nah, AI. AI, Heeh. saya pernah iseng, Heeh. saya tanya, "Apakah layak?" Mhm. Bukan apakah layak, terus dijawabnya begini, bahwa tanah di situ, Mhm. bergerak Nah, gitu, betul, Bang. labil. Heeh heeh. Wah, saya bilang, "Ngeri juga Mhm ini," mhm gitu kan, mhm. sampai AI aja sudah bilang bahwa itu tanahnya bergerak. Betul betul. Terus, apakah ini tidak diuji Mhm sebelumnya, mhm terus mhm. atau memang sudah ada diuji tapi, tetap Mhm dilaksanakan ya kan. mhm mhm. Nah terus kalau yang sudah seperti ini, sudah uang keluar hampir 400 miliar, Mhm mhm. apa solusinya nih gitu Betul. kan. Karena sudah Karena terlanjur dibangun nih, Bang. Heeh. betul, terus saya pernah juga satu media Sapos kalau nggak Mhm. salah memberitakan bahwa rumah yang di atas sana, Mhm mhm. 4 rumah di atas sana itu sudah longsor. Oke. Mhm mhm. Nah terus ada teman saya yang kebetulan orang sana juga Mmm. naik ke atas, memang sudah ada rongga-rongga. Heeh heeh. Oke. Artinya kan memang Betul memang betul. tanahnya Bergerak, bergerak, Bang. Nah, longsor. ini, Bang, kan dulu awal banget nih, Bang, sebelum proses pembangunannya dimulai juga kan sempat ribut terkait AMDAL, terus terkait kontur tanahnya di situ masih Mhm, lembek mhm. dan untuk dibikin struktur untuk membelah gunung itu sendiri kan memang kurang layak, Bang. Banyak gitu kemarin kan awal-awal dulu sempat ribut tuh, Bang. Iya iya iya. Tapi mungkin dari Pemkot sendiri kan kajiannya, oh sudah matang, Iya. sudah bisa dibangun nih. Seperti apa, Bang, melihatnya, Bang? Kebetulan itu dapil saya, Mas. Oke, Bang. Jadi, karena itu dapil saya banyak teman di Mhm sana. mhm. Saya coba tanya-tanya dulu Oke. itu sebelum saya jadi anggota dewan, Mhm "Itu emang boleh mhm gitu kan? Emang mhm bisa itu?" mhm Mereka bilang karena mereka orang-orang sana, dia bilang, "Saya dari saya kecil, mhm. itu selalu ada longsor Betul. di samping-samping itu." Mhm. Wah, artinya bergerak dong Mhm gitu mhm. kan. Iya katanya, Mhm bergerak. mhm Nah, terus saya juga ada temen dari Unmul mhm. yang dia kebetulan lulusan geologis Geologi, dan heeh. kerja sama saya. Mhm. Dia bilang itu tanahnya labil, Iya, kontur tanahnya kan, konturnya Bang, labil. betul. Jadi apalagi dironggain Iya, kan itu kan, dikasih rongga, heeh, benar benar. yang dia padat aja sebelum dia apa-apain Masih itu bisa longsor, longsor. betul. Apalagi dia dironggain, saya nggak tahu tuh apakah, eee, seperti apa ya Mhm mhm, itu, Bang. ininya, karena itu kan saya bukan bidang saya, Betul tapi betul. beda kan kalau Heeh, misalnya tanah itu dibolongin sama mhm, tanah itu yang padat kan padat, betul. beda, gitu.
Oke. Ya teman-teman yang orang sana bilang bahwa longsor itu udah dari dulu, Mhm dari mhm. mereka kecil tuh sudah longsor di situ. Oke. Berarti ini tanpa kita mendiskreditkan niat dari Pemkot sendiri, Bang, Oh ya. Niat enggak, Pemkot kan ya kita tahu untuk mengurai kemacetan, tapi kan betul. kita membahas terkait keselamatannya, Bang, ya. Keselamatan, keselamatan. Oke. Nggak ada, kita Heeh. nggak ada nyinyir, saya nggak Betul nyinyir. betul. Kalau nyinyir itu nggak baik. Kita cuma berbicara berdasarkan fakta yang ada, Bang, ya, Betul. Ya data di maksudnya kalau lapangan. memang Heeh. orang ada yang kontra, Mhm mhm. ya sekarang dia saya pernah bilang, Mhm saya bilang, mhm. "Ada yang berani jamin nggak? Mhm mhm mhm. Kalau kamu berani jamin ya udah 7 turunan ya, Iya, betul. tanda tangan kamu." Heeh heeh heeh. Ini kita keselamatan masalahnya Betul. nggak ada yang tahu. Mhm mhm mhm. Benar Siapa benar. tahu ya concangannya kena kita, Iya, apalagi sepupu kan kita. seperti Bang Adnan bilang hari apes nggak ada di kalender, Nggak Bang, ada, ya. nggak ada. Oke. Oke, Mhm, Bang, ini kan kita tahu dengan informasi yang sangat masif di medsos ini banyak banget hoax-hoax yang sangat beredar mungkin, Bang, ya. betul. Mungkin terkait statement Abang lah di pelintir itu kan jadi misinformasi, Bang. Iya, Nah, Abang melihat peran media saat ini untuk menghindari hoax itu seperti apa sih, Bang? untuk hoax ya, Heeh, hoax ini kan berita yang tidak benar atau betul. dipelintir ya. Teman-teman media sejauh ini yang berkomunikasi dengan saya itu Mhm, kooperatif sih. mhm Memang mhm. terakhir ada yang satu media yang salah kutip Oke. dan itu langsung digoreng buzzer. Mhm mhm mhm. Digoreng buzzer, saya tuh tahu dari buzzer itu. Saya bilang, Oh, "Ini saya nggak pernah ngomong loh." oke. Dan kebetulan setiap saya diwawancara tuh saya ada, apa namanya, ada tim saya Mhm mhm, atau apa namanya, staf saya yang mhm. merekam. Oke. Saya tanya ke staf saya, "Coba Ada kamu nggak buka momen lagi itu? rekamannya." Heeh heeh. Buka lagi rekamannya, ternyata saya nggak ada ngomong Mhm memang. Nah, mhm. habis itu saya langsung komunikasi dengan wartawannya. Saya bilang, Mhm. "Mas, ini kayaknya saya nggak pernah ngomong Mhm mhm begini," mhm saya mhm. bilang. "Oh iya sebentar, saya ini ke wartawannya ya," Mhm katanya. mhm Habis itu mhm. langsung di-take down. Oke. Tapi Heeh. keburu digoreng sama buzzer. Sudah terlanjur tergoreng, Heeh, Bang, ya? waktu Heeh. itu kalau nggak salah, Terkait apa, Bang? terkait masalah ormas. Oke. Jadi ormas dibilang saya menuntut pemerintah kota Heeh. untuk membasmi ormas apa gitu. Oh, Padahal saya nggak ngomong pemerintah kota, heeh. saya bilang pemerintah. Mhm mhm. Pemerintah itu kan di situ saya jabarkan, Mhm. pemerintah itu kan dari pusat ya. Pusat, Karena betul. ormas itu diatur oleh undang-undang Benar ormas. benar. Yang mengatur adalah DPR RI. Mhm mhm mhm. Nah, kalau memang mau ada apa namanya perubahan ya itu Mhm mhm. pemerintah pusat, Oke. bukan kita. Betul betul betul. Misalnya ormas harus begini 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 kan Heeh harus heeh. dirubah di Benar undang-undangnya. benar benar. Baru Heeh. nanti turunannya ke Seperti Perda apa? segala Iya, macam betul ya. betul betul. Kan pemerintah daerah ini hanya perpanjangan tangan Mhm dari mhm. pemerintah pusat Mhm kan. mhm. Mereka hanya menertibkan. Oke. Ya kan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kukar, Mhm pemerintah mhm. Kabupaten Bontang, mereka Betul. menertibkan, Heeh. menertibkan, tapi ya atas dasar Perda. Mhm. Berdasarkan turunannya, Bang, ya? Heeh Betul. heeh. Nah, itu yang Oke. saya bilang bukan hoax sih, tapi salah Misinformasi lah, misinformasi, betul betul. cuman digoreng sama si buzzer Mhm ini. mhm Karena mhm. dia merasa bahwa Pemkotnya diganggu gitu Oke, kan. heeh. Mungkin dia buzzernya Pemkot mungkin. Bisa jadi tuh, Bang. Karena saat ini kita, apa ya, susah membedakan, Bang. Di media sosial ini banyak banget netizen yang nyinyir, Mhm, buzzer, yang mana kita sulit sekarang mhm membedakan, Bang. mhm mhm Nah, mhm. dari Bang Adnan sendiri ada tips kah untuk masyarakat kita untuk menghindari yang namanya hoax? Apalagi kan saat ini banyak banget akun-akun media sosial, bahkan semua orang sekarang bisa jadi wartawan, Bang. Betul Bisa kasih informasi, tapi kan belum tentu itu benar. Nah, betul. ada tips dan saran kah ke masyarakat Samarinda, Bang? Ya Untuk buat menghindari itu? sobat Busam ID khususnya ya, Heeh. untuk berita-berita yang terupdate Mhm mhm. apa, muncul Mhm gitu ya, mhm. eee, harus cross check, Oke. double cross check. Jadi benar nggak ini, benar nggak itu, kita cross check, harus Mhm benar-benar cross mhm. check dan, sumbernya juga dari harus media-media yang terpercaya ya. Mhm mhm mhm. Jangan kita mau digoreng oleh hoax atau, pelintiran-pelintiran berita Mhm yang mhm. tidak benar. Oke. Karena itu bisa jadi akan mengadu domba, Mhm mhm mhm. jatuhnya kayak buzzer-buzzer itu. Oke. Jadi dia, mempelintir, apa namanya, Mhm mendiskreditkan dan mhm. menyerang personal, itu kan Mhm mhm nggak mhm. bagus. Oke. Sebagai, apa namanya, kita di negara yang berdemokrasi ini, itu nggak baik gitu loh. Oke. Apalagi misalnya banyak juga orang-orang yang mungkin aksesnya terbatas, dia hanya melihat dari handphone, dia nggak tahu dunia luar seperti Mhm apa, mhm. dia terprovokasi gitu. Betul.
Betul, Bang. terprovokasi dan akhirnya ikut menyebarkan berita Nah, itu, itu. Bang. Ikut men-share itu yang Ikut bahaya, Bang. men-share itu dan akhirnya ada dampak hukumnya, itu yang Oke, kita hindari. betul betul. Oke, Bang. Hmm. Ini mungkin sambil minum dulu, Bang. Boleh, boleh, boleh. Sambil minum, tidak terasa kita hampir 45 menit, Bang, menemani Siap. Sobat Bersama ID. Ini Saya saya minum ada ya. boleh, silahkan, Bang. Saya ada satu pertanyaan terakhir nih, Bang. Hmm. Sebelum mungkin nanti Abang ada closing statement. Nah, kemarin saya sempat wawancara, Bang, sama Pak Rudi Masud sama Oke. Pak Seno Aji juga terkait ini, Bang, terkait banjir di Kalimantan Timur. Mm-mm. Nah, mereka bilang bahwa harus dilakukan pengerukan terhadap Sungai Mahakam dan Oke. saya konfirmasi ke Balai Wilayah Sungai 4 area Kalimantan bahwa benar sebenarnya harus dilakukan pengerukan, cuma bukan Sungai Mahakamnya melainkan Danau Mahakam atau danau-danau Kaskade, Mm-mm. danau sekitar wilayah di inilah wilayah Kaltim, danau-danau kecil seperti Danau Jempang, Melintang dan lain-lain. Nah, ini juga ada satu yang mereka bilang terkait kolam retensi bagi perumahan-perumahan, Bang. Iya. Jadi developer-developer perumahan tuh harus menyediakan kolam retensi. Nah, Heeh. itu katanya ada di Perwali bahkan, Bang. Di Iya. Perwali untuk developer itu harus menyediakan kolam retensi. Itu kan salah satu untuk menghindari dampak banjir sendiri, Bang. Mm-mm. Bahwa ya bukan rahasia umum ini tanpa kita anu, Bang, ya. Mm-mm. Di perumahan yang di atasnya Mediterania itu kan ada perumahan baru tuh, Bang. Betul. Apalagi kan lokasinya di tebing, itu bisa longsor, banjir juga bisa dari situ, Mm-mm. Bang. Mm. Nah, Abang melihat itu seperti apa sih, Bang, terkait Perwali yang memang developer ini harus menyediakan kolam retensi sebagai parkir sementara air ini Iya, sebelum jatuh ke betul, bawah, betul, Bang. betul, betul. Seperti apa, Bang? Ya mungkin saya mau bahas terkait yang tadi statement pertama terkait masalah pengerukan ya. Pengerukan. Eh, saya memang bukan di bidang itu, cuman Betul. logikanya seperti ini. Pandangan dari Abang Pandangan nih. saya ya, pengurukan sungai Mahakam Heeh. saya rasa juga penting. Betul. Karena apa? Sedimentasinya sudah luar Sudah biasa. meningkat memang, Bang. Betul. Jadi gini, air itu kan turun. Dia mencari tempat atau jalan yang mudah. Dia mengarah ke sungai, Oke. ke aliran sungai. Nah, sekarang sungai ini sudah sedimentasinya sudah luar biasa. Gini, bedain dalam satu baskom Oke. itu kosong, diisi air 1 liter. Oke. Ukuran baskomnya 1 liter anggapnya. Dia penuh, Betul. tapi tidak meluap. Benar. Kita isi tanah, Betul. setengahnya aja. Terus kita isi air lagi dengan 1 liter. Pasti meluap kan? Meluber kemana-mana itu, Bang. Meluber Betul. kemana-mana. Artinya pada saat air yang dari atas turun ke bawah ke Sungai Mahakam yang sedimentasinya sudah tinggi, dia akan lari ke atas Oke, lagi. betul. Iya kan? Dia akan lari ke atas lagi atau mungkin penuh. Jadi nggak sempat turun tapi tertahan. Iya, tertahan di Tertahan. areanya. Jadi saya rasa pengurukan Sungai Mahakam itu penting juga. Betul. Nah, kolam retensi itu jauh lebih Nah, penting. itu, Bang. Itu jauh lebih penting. Karena apa? Kemarin juga saya komunikasi dengan teman-teman sambil sharing-sharing. Mereka bilang bahwa kita kurang kolam retensi. Oke, untuk sementara cuma ada 2 kalau nggak salah, Bang. Betul. Di Perumahan Indra sama di Polder Air Hitam kalau nggak salah. Iya. Nah, sekarang itu yang sebenarnya harus dikejar untuk dibuat. Betul. Harus dikejar dibuat. Nah, cuman permasalahannya baik lagi. Ini komunikasi antara pemerintah ya, baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2 itu harus baik. Karena itu bersinggungan pasti. Benar, Bang. Betul. Itu bersinggungan. Nah, sekarang bagaimana komunikasinya? Kalau komunikasi terjalin baik, saya rasa itu akan berjalan dengan baik. Betul. Itu tidak hanya di Samarinda saya rasa. Seluruh kabupaten kota. Betul. Karena banjir ini rata. Benar. Banjir ini rata. Penyebabnya ya pasti Iya, betul. hujan, curah hujan tinggi, terus mungkin ada pematangan lahan dan lain sebagainya. Tapi kan itu bisa dimodifikasi, maksudnya kita akalin bisa gitu loh. diminimalisir Bisa lah, Bang, ya. diminimalisir dengan kolam-kolam retensi itu. Betul. Jadi yang Mas bilang tadi itu benar. Tangkap dulu Iya, airnya, parkir sementara. parkir dulu sementara, nanti baru keluarkan pelan-pelan. Benar. Supaya dia tidak
membanjiri tempat lain. Betul, itu Bang, konsepnya tuh mirip-mirip seperti yang di IKN, Bang. Jadi setiap kantor di sana itu punya gronteng, Mhm, di mana saat hujan turun, gronteng itu nampung dulu. betul. Jadi begitu ini kemungkinan seminggu ke depan tidak ada hujan, jadi keluarin dikit-dikit Keluarin, airnya. Nah, itu, betul. Bang. Itu sebenarnya Heeh, konsep heeh. yang benar. Betul, betul. Keruk semua, Mhm. baik itu Sungai Mahakam maupun Danau-danau, danau-danau, heeh. baru bikin banyak apa namanya, bikin banyak-banyak kolam retensi Mhm, untuk mhm. menjaga Samarinda ini. Mhm, mhm, Karena mhm. Samarinda ini kan dataran rendah. Betul, betul. Jadi tangkap dulu airnya mungkin di utara bikin, Mhm, di sini mhm. bikin, di Bener, situ bikin. Karena betul, utara Bang. parah itu. Betul. Jadi bikin mungkin ya 10 hektar Mhm, mhm, kah, mhm, ya mhm. kan, atau 20 hektar bikin Betul. banyak-banyak gitu Mhm, kan. mhm. Apa namanya, supaya banjir itu nggak ke warga gitu loh, Oke. ketangkap di situ dulu. Betul, betul, betul. Makanya tadi balik lagi, fokus kita sekarang di mana? Mhm, mhm. Kalau fokus kita ke banjir, ya udah fokuskan ke banjir Iya, dulu deh. prioritas utamanya harus Prioritas banjir utama harus banjir diatasin nih, dulu, Bang. karena nih kita kena kena teguran nih 1 bulan 2 kali banjir dan Bener. korban jiwanya 6 orang, Terus banjirnya ndak kecil, Bang, ya? nggak kecil. Heeh. Nah, jadi kita fokuskan itu dulu dan jangan sampai lagi korban jiwa, Mhm, terus, deteksi dini, mhm, masyarakat juga apa namanya, harus aware, mhm, 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 pemerintahnya juga harus mhm. fokus. Oke. Jangan kalau saya ya, Mhm, kalau saya tajam memang mhm, kadang-kadang mhm, mulut saya. mhm. Jadi jangan dulu deh fokus ke pembangunan-pembangunan pasar Betul. pagi, Mhm, mhm. oke lah pasar pagi udah jadi, cuman yang lain-lain jangan dulu deh, Mhm, fokus mhm. ke banjir dulu Betul, deh. betul, betul. Supaya jangan ada lagi Mhm, nih mhm. banjir-banjir kayak begini. Betul. Soalnya Mhm. percuma, Bang, fasilitas bagus nanti kena banjir kan Percuma merusak juga, percuma Bang. percuma. Kemarin Iya. saya juga sampaikan Heeh, terkait masalah pasar itu. heeh, Pasar itu pasar konvensional, pasar heeh, yang udah terjadi lama, heeh. tidak perlu yang Mhm, bagaimana-bagaimana mhm. sebenarnya. Mhm, mhm. Karena nanti marketnya berubah loh, ada Betul. diversifikasi loh. Itu Bener. yang sebenarnya harusnya Betul. diberikan edukasi nih. Bener. Sekarang Mas aja Mhm. mungkin udah jarang ke pasar, Betul. iya kan? Bener, Bang. Istri juga jarang ke pasar. Mhm, Belinya apa? Online, Mas. bener. Jadi infrastruktur itu Mhm, mhm, mhm. untuk pasar saya rasa nanti mungkin tidak terlalu penting. Betul. Bener, Bang. Betul, jadi yang harus dididik itu, yang harus diberikan edukasi itu kepada penjual-penjual itu adalah kamu harus membuat diversifikasi Iya, terhadap market kamu, bener, cara jualan marketnya, kamu iya gitu loh. betul. Untuk Itu yang wadahnya tuh kan ngikutin iya, sebenarnya, Bang. apalagi kita Heeh. misalnya bikin pasar pagi sampai 300 miliar Mhm, lebih, sampai mhm, 400 mhm, mhm. miliar buat apa? Yang Betul, mendingan betul. fokusin buat banjir, Mhm, mhm. jangan mengharap bantuan dulu dari provinsi Mhm, misalnya. mhm, Apalagi mhm. kalau misalnya ada bantuan dari provinsi ya syukur alhamdulillah, Lebih bagus lagi, lebih Bang. bagus lagi Betul, gitu loh. betul. Oke, Itu mantap, sih. mantap. Terakhir, Bang, closing statement dari Bang Adnan Faridan terhadap masyarakat Samarinda mungkin, Bang, ada yang ingin disampaikan nih, Bang? Ya, closing terakhir buat Mhm, masyarakat Samarinda, eee tetap, jangan sampai pernah, termakan hoaks mhm, mhm. ya, terus, jangan pernah, alergi dengan hal-hal yang berbau, apa namanya, kritik Mhm, ya, mhm, mhm. kritik membangun kepada kebaikan untuk kebaikan Kota Samarinda juga. Jadi tetap jaga persatuan dan damai, jangan, apa namanya, saling Mhm, menjatuhkan, mhm, mhm. jangan kemakan buzzer juga, Betul. itu sih. Oke. Mhm. Oke, Sobat Bersama ID, sudah 45 menit lebih bahkan kita menemani Sobat Bersama ID di rumah. Ngobrol-ngobrol panjang lebar bersama Bang Adnan. Mungkin terakhir itu seperti yang disampaikan Bang Adnan tadi, jangan sampai kita kemakan hoax. Terutama semoga Bang Adnan ini dilancarkan dalam mengawal tugasnya sebagai anggota DPRD Amin Kota amin amin. Samarinda untuk memberikan yang bermanfaat lah bagi seluruh masyarakat Samarinda, Bang. Mungkin itu saja. Saya Aditya Setiawan dan Bang Adnan Faridan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bersama ID.